Oke, what's up? Welcome back to YouTube Yan Saulum Channel. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen agar kalian tidak ketinggalan informasi dan juga uploadan terbaru dari channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang buat kalian yang baru menonton video ini. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, serta rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang pengamat politik Malaysia gitu yang mengamati Indonesia akhir-akhir ini karena politik atau pemilu di Indonesia sedang berjalan di tahun ini gitu guys, dan itu ramai diperbincangkan di Malaysia gitu. Bahkan sampai pengamat Malaysia itu juga heran karena itu kita tahu kemarin juga ada paslon yang membawa agama gitu, dan mereka itu yang ada di Malaysia tak percaya bagaimana bisa Indonesia itu negara dengan agama terbesar di dunia tapi agama tidak mampu dijual belikan gitu untuk suara mereka di pemilu tahun ini gitu guys. Oke, dan buat kalian yang penasaran langsung saja kita tonton videonya. Untuk link original video ada di deskripsi paling bawah, langsung saja check it out. Pembahasan mengenai pemilu di Indonesia tidak hanya terjadi di media besar Malaysia, tetapi juga di media kecil seperti Selangor TV. Di situ mereka mengamati bahwa dalam debat pemilu Indonesia kali ini fokus lebih pada program-program daripada isu-isu agama atau perpecahan seperti di Malaysia. Tetapi apa yang berbeza dengan Malaysia dan juga di Indonesia yang saya rasa kita perlu pelajari ialah kita Ini tidak proses pemilu kemarin guys, budaya ini udah politik dirangkum. lama. Jangan lupa Maksudnya subscribe memainkan juga dengan untuk sentimen Bang kaum, TV Channel, bangsa, agama dan sebagainya. The Kerana Wonder macam yang Channel. Saudara Fakhruddin sebut dalam jawapan awal beliau kepada soalan kepada moderator tadi, ialah apabila generasi muda ni dah mula membahaskan soal dasar. Gibran faham pasal hilirisasi, Prof Mahfud tidak faham soal nikel dan sebagainya. Jadi dia orang dah membahaskan perkara itu. Jadi inilah sebenarnya cabaran besar dalam konteks kelompok muda pada hari ini, ialah membawa politik idea. Maksudnya kita bertekak, kita bergasak, tetapi jangan kita kesampingkan perihal idea dan membahaskan apa yang parti yang kita sokong nak bawa ke depan. Ketimbang kita membincangkan parti ini membawa bangsanya apa ataupun agamanya apa, kita kena tinggalkan. Dan menariknya, walaupun Anies ini dilabelkan dengan politik identitas usai kemenangan beliau di dalam pilihan raya gubernur pada 2017, itu tidak melekat pada beliau dalam pilihan raya pemilu kali ini. Maksudnya orang membahaskan soal dia nak berbanding hanya membangunkan IKN, dia nak membangunkan 40 kota di Indonesia yang sama macam IKN. Orang membahaskan soal itu. Nak membangunkan 20 stadium yang sama macam JIS di kota-kota di Indonesia. Maka orang tidak bercakap lagi soal dia disokong oleh kelompok-kelompok far right tertentu di Indonesia. Tidak. Benda itu terus hilang. Kerana perbahasan dah perihal idea dan cukup membingungkan guys ketika membangun 40 kota baru seperti Jakarta di Indonesia ini. Dari mana juga gitu kita. Cik Fakhruddin bagaimana? Menarik bila Cik Dayat tekankan tentang AI. Sebenarnya ada satu part lagi di mana ketiga pasukan kemenangan yang saya jumpa di Jakarta pada hari itu menggunakan ChatGPT. Ini satu perkara yang menarik kerana anak muda lebih mendekati Google daripada ibu bapa untuk cari jawapan. So, pasukan kempen kali ini menggunakan teknologi AI dan sebagainya sebenarnya dibangunkan oleh kerajaan, oleh pemerintah Pak Jokowi dan sebagainya, tetapi bagaimana ChatGPT itu boleh mempengaruhi, memberi persoalan, memberi jawapan kepada anak muda itu adalah satu perkara yang menarik. Kerana perkara itu paling dekat untuk mempengaruhi anak muda selain pada ibu bapa dan rakan-rakan. Jadi saya rasa itu adalah satu inovasi pendekatan politik yang saya rasa akan berlaku di Malaysia tidak lama lagi menjelang beberapa pilihan raya akan datang. ChatGPT dan sebagainya itu adalah perkara yang penting. Dan seperti mana yang saya lihat apa yang berlaku pada hari ini, struktur yang diletakkan oleh Pak Jokowi itu di Indonesia itu adalah cukup saya rasa signifikan. Kerana apa yang dilihat oleh Jokowi yang orang ramai tak nampak, mungkin tak nampak di sini, adalah bagaimana Jokowi meletakkan pembangunan itu di luar Jakarta. Dah tak ada Jakarta Center, sentris Jakarta itu dah tidak ada. Kebanyakan bansos atau bantuan sosial, infrastruktur dari segi jalan raya, pembangunan, even infrastruktur dari segi pengangkutan awam berlaku di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan dan sebagainya. Itu membuka mata kepada menyentuh hati masyarakat Indonesia di mana
mereka dapat seorang presiden yang memahami keperluan ekonomi di luar Jakarta itu sendiri. Untuk membangunkan Indonesia itu memerlukan semua wilayah provinsi dan kepulauan-kepulauan kecil itu sekalipun memerlukan pembangunan. Dan ini disentuh oleh pemerintahan Pak Jokowi sepanjang dua penggal, khususnya pada penggal Dua periode 10 ini saya rasa tahun. menarik untuk ditelusuri oleh pemimpin di Malaysia, di mana apabila kita melakukan sebuah dasar itu, Ya, yang betul. penting sekali adalah untuk memastikan rakyat itu dekat, memahami apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah ataupun kerajaan tentang dasar-dasar yang telah mereka buat. Tidak semestinya, kadang-kadang dasar itu hanyalah simple. Macam Jokowi memberi bantuan bansos atau bantuan seperti makanan. Dan kalau kita lihat ketika tiga calon presiden, Anies menceritakan tentang pendidikan gratis, Prabowo menceritakan tentang makanan gratis untuk, dan Ganjar pula menceritakan tentang internet gratis. Semuanya berkenaan dengan rakyat, yang menyentuh jiwa, menyentuh keperluan ekonomi rakyat seharian. Itu saya rasa paling penting untuk pemimpin di Malaysia boleh mengambil iktibar. Bagaimana kita ingin melihat ataupun memastikan masyarakat itu memahami dasar yang telah dibuat oleh pemerintah, pada masa yang sama ia merapatkan lagi. Kalau Pemilu Indonesia berhasil keluar dari masalah sentimen agama karena lebih fokus pada pemilihan pemimpinnya. Sedangkan di Malaysia, pemilu berfokus pada pemilihan partai politik dan anggota parlemen, bukan Perdana Menteri. Sehingga sentimen agama dan etnis lebih sulit dihindari. Jadi pengaruh Jokowi dalam pemilu ini begitu tinggi. Dan semua parti politik kalau kita lihat, even calon-calon presiden ini tidak menafikan pembangunan ataupun apa yang ingin dibawa Jokowi itu adalah tepat untuk Indonesia. Cuma dari segi perbezaan, dari segi konsep, falsafahnya, mungkin dari segi pendekatannya bagaimana, dan itu sahaja yang saya rasa pemilu kali ini menunjukkan bahawa Indonesia sekarang ini tengah bukan gopoh tetapi tengah gairah untuk ke depan. Hampir 70% mengatakan ekonomi mereka mungkin stagnan, tidak berubah dan sebagainya. Tetapi populariti Jokowi tetap 80%, 75%. Ini memberi signal ataupun masyarakat telah memberi signal awal kepada pemimpin Indonesia bahawanya leadership is very important untuk Indonesia maju ke depan. Tidak ada kompromi untuk seorang leadership itu lemah. Perlu meneruskan leadership itu dengan pelan-pelan perancangan yang lebih baik untuk masa akan datang. Dan kalau kita menyentuh Gen Z ataupun millennial adalah satu fenomena di Indonesia di mana kalau kita lihat sendiri bagaimana saudara Hidayat katakan tadi, Prabowo telah menukar beberapa taktik dan sebagainya. Tapi taktik yang ditukarkan itu adalah berakar kembali kepada rakyat. Daripada general yang kita kenal daripada 2009, general. Tetapi hari ini kalau kita lihat kempen-kempen semua mendasari kepada rakyat. Mana-mana sekalipun rakyat. Sehingga kan ada fenomena gemoy dan sebagainya. Itu datang daripada populariti daripada rakyat itu sendiri. So kita lihat terdapat kesinambungan di antara kehendak di masyarakat yang ada di lapangan dengan kepimpinan yang berada di atas apa yang aspirasi yang mereka ingin lihat untuk calon-calonnya. Kalau kita katakan Prabowo saja pun juga tidak semestinya, tapi kalau kita lihat Anies, satu benda yang saya rasa agak unik kerana pada awal kempen calon presiden, dan dia juga adalah potret Pak Ganjar ini. Anies adalah antara orang yang terawal mencalonkan diri sebagai calon presiden. Kalau kita lihat Anies pada ketika itu di tangga ketiga. Tetapi selepas perdebatan, selepas kempen selama 75 hari ini, kita dapat melihat bagaimana pasukan kemenangan Anies boleh mengatasi Ganjar dengan Mahfud di tangga kedua. Dan ini kalau kita lihat satu dinamik politik Indonesia di mana apa-apa sekalipun boleh berubah dalam beberapa fasa dan sebagainya. Dan ini saya rasa satu pendekatan yang boleh kita pelajari di Indonesia. Kalau kita boleh amati bagaimana dinamik politik itu berubah dengan budaya dan apa orang kata contestation politik yang saya rasa agak sihat berbanding kita menyanggah antara satu sama lain, tetapi idealisme yang dibawa ke hadapan kepada rakyat itu memberi mereka kelebihan untuk dipilih sebagai calon presiden itu sendiri. Oke, dan itu tadi adalah penjelasan dari pengamat politik Malaysia, guys. Bagaimana akhirnya mereka ketika melihat agama di Indonesia itu tidak bisa diperjualbelikan gitu, guys, khususnya untuk pemilu kemarin gitu. Dan terbukti sampai hari ini pun untuk
perolehan suara belum sampai maksimal gitu guys. Oke, dan bagaimana kita lihat Malaysia sendiri mengamati bagaimana proses pemilu di Indonesia dari awal sampai akhir, bahkan sampai hari ini guys. Dan mereka itu cukup kagum karena di sini sama di Malaysia itu berbeda tentunya, bagaimana berbanding terbalik gitu. Seperti di sana itu hampir mirip dengan kerajaan gitu guys. Makanya di sana itu agama itu sangat dan hampir sangat berpengaruh gitu di sana untuk pemilunya gitu guys. Oke, dan itu saja. Buat kalian yang punya opini lain, tulis saja di kolom komentar. Kita juga bisa berdiskusi di sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.